Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas biologi yang telah diberikan, khususnya pada soal nomor 3, yang bisa kita langsung baca soalnya, yaitu disilangkan tanaman ercis biji bulat B, warna kuning K, homozigot untuk kedua sifat atau galung murni dengan ercis biji kisut B, warna biji hijau K, homozigot untuk kedua sifat atau galung murni. Tentukan. Nah, sebelumnya saya akan menekankan bahwa ini adalah B besar dan ini K besar, yang bisa kita artikan bahwa itu adalah sifat yang lebih dominan. Nah, sedangkan untuk yang B kecil dan K kecil bisa kita katakan sebagai resesif atau pengaruhnya tidak terlalu tampak pada peranakan nantinya. Nah, menurut pemahaman saya mengenai soal bahwa bagian A dan D memiliki keterkaitan, sehingga saya akan memilih untuk membahas bagian A sekaligus bagian D. Nah, pada bagian A ini telah diketahui bahwa adanya bulat kuning, tanaman biji ercis bulat kuning yang disilangkan dengan kisut hijau. Nah, pada kedua persilangan ini ada yang namanya parental 1, yang dimana menghasilkan B besar, K besar, K besar, yang nantinya akan disilangkan dengan B kecil, K kecil, dan K kecil. Nah, di mana pada B besar, K besar, dan B kecil, K kecil ini akan menghasilkan alel. Alel itu sendiri berarti alternatif gen atau biasa kita sebut dengan gamet. Nah, ini akan menghasilkan B besar, K besar, yang akan disilangkan dengan B kecil, K kecil. Akhirnya mereka akan menghasilkan filial 1, yaitu persilangan antara mereka dan menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, yaitu bulat kuning. Alasan menghasilkan bulat kuning karena B besar lebih dominan dan K besar lebih dominan, sehingga akan menutupi dari sifat resesif pada B kecil dan K kecil. Sehingga ini bisa dinamakan dengan 100% bulat kuning. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan F1, itulah akhir dari bagian A, yang akan dilanjutkan dengan bagian D. Nah, di mana di bagian D itu, apabila F1 disilangkan dengan F1 pula, bagaimanakah kemungkinan gamet yang akan dihasilkan? Kemungkinan genotip F2, kemungkinan fenotip F2, rasio genotip F2, kemungkinan rekombinan F2. Nah, untuk yang bagian D, bisa langsung disilangkan antara F1 dan F1. Ini adalah parental 2. Disilangkan F1 dengan F1 karena menghilangkan dengan dirinya sendiri. Yang dimana F1 itu tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil, ditulis ulang di bagian sini. Disilangkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kemudian akan menghasilkan alel pula. Tapi pada bagian ini karena memiliki dua gen dalam satu filial, sehingga akan menghasilkan beberapa kombinasi seperti B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Dan selanjutnya sama. Nah, kemudian dari beberapa kombinasi ini dapat kita bentuk dalam kotak Punnett yang pernah diajarkan ketika SMP dulu, yang itu akan dinamakan dengan bagian F2. Nah, di sini kita bisa membuat langsung ini sebagai F2. Ini sebagai penentu jenis kelamin. Ini bisa kita tulis B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang kemudian B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, kemudian bisa kita kelompokkan. Nah, untuk pembacaannya, kita bisa mulai dari, kalau misalkan saya mulai membaca dari bagian vertikal dengan horizontal. Jadi, ini akan menghasilkan B besar, K besar, K besar. Akan dilanjutkan dengan
B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, dan K kecil. Nah, setelah kita peroleh dari papan Punnett ini, dapat kita ketahui yang mana saja genotip dan juga mana saja fenotip dari F2 ini. Nah, setelah kita hasilkan, akan saya lanjutkan di sini, di mana perbandingan genotip F2-nya, yaitu B besar, B besar, K besar, K besar, banding B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, dan K kecil, K kecil. Nah, di sini dari perbandingannya itu kita bisa hitung dari misalkan pada B besar. Nah, pada B besar ini ada berapa jumlahnya? Pada B besar ada 1, sehingga langsung saja kita tulis 1, begitu pula seterusnya. Ini ada 2, ini ada 2, ada 4, ada 4, 1, 2, maaf yang ini ada kesalahan. Nah, ini setelah 4 itu ada 1, 2, 1, 2, dan 1. Nah, setelah menemukan perbandingan dari genotip, maka akan langsung kita bahas tentang perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip pada F2. Nah, di mana fenotip ini lebih cenderung pada sifat yang tampak. Nah, sedangkan genotip ini adalah sifat yang tidak tampak atau bisa kita sebut dengan gen. Nah, di sini ada bulat kuning, ada bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Nah, di mana pada perbandingan ini saya akan memberikan contohnya pada keriput hijau, di mana keriput hijau itu diperoleh dari B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, pada perhitungan di sini, pada papan Punnett kita dapat bisa melihat bahwa ini adalah dari keriput hijau. Nah, jadinya kita bisa langsung tuliskan ini adalah 1. Dan dapat dilanjutkan dengan menghitungnya. Dan ini saya langsung menuliskan hasilnya untuk mempersingkat waktu. Nah, sekian untuk dari pembahasan A dan D. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk bagian B. Pada bagian B ini, apabila F1 di backcross bagaimana rasio genotip dan fenotip filial. Nah, pada bagian B ini akan dibahas backcross. Tapi tujuan backcross itu sendiri adalah
persilangan F1 dengan salah satu induknya yang homozigot dominan atau homozigot resesif. Nah, tujuannya itu adalah mengetahui genotip induknya. Pada kasus kali ini kita memiliki parental 1 yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B besar, B besar, K besar, K besar. Nah, di sini seperti yang pada nomor-nomor sebelumnya, ini adalah bulat kuning karena B dan K memiliki sifat yang lebih dominan. Namun di sini ini bukan semata-mata ini adalah sebuah gen dari P1 tersebut. Namun ini tetap bulat kuning. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah perbandingan pada sifat yang terlihat. Yang jelas ini hanya terlihat, ini adalah oh ini bulat kuning, tapi kita belum mengetahui pastinya. Tapi untuk mempermudah kita memberikan patokan ini adalah B besar, K besar, dan K besar. Nah, sama seperti pada penelitian sebelum-sebelumnya, ini akan memiliki alel. Nah, pada alel ini juga karena memiliki dua sifat seperti B besar B kecil, K besar K kecil, maka menghasilkan B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Yang akan disilangkan juga dengan B besar dan K besar. Nah, kemudian filialnya itu hanya seputar membandingkan apa yang terlihat dengan gen apa yang akan kita uji untuk menemukan genotip apa pada induknya. Nah, sehingga akan kita buat tabel Nah, di sini terjadi jenis kelamin dan di sini adalah biji bulat kuning. Nah, ini hal-hal yang akan kita uji di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, seperti yang tadi kita lakukan, kita akan langsung menuliskan sesuai susunan tabel. B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Setelah kita baca lagi, menuju ke soal, nah ditanyakan rasio genotip dan rasio fenotip. Sehingga dari kotak Punnett ini, kita akan menyimpulkan dari rasio genotip 1 terlebih dahulu. Rasio genotip pada F1. Nah, yaitu ada B besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan yang terakhir adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sebelumnya terjadi kesalahan bahwa di sini itu adalah K besar maksudnya. Ini adalah K besar, K besar. Nah, setelah kita lihat bahwa di sini memiliki masing-masing satu perbandingan seperti dapat kita hitung 1, 1, 1, 1. Maka perbandingannya itu mereka sendiri adalah 1 banding 1 banding 1 dan banding 1. Lalu bagaimana dengan rasio fenotipnya? Seperti yang saya bilang tadi bahwa fenotip ini adalah bagian yang dapat kita lihat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini pihak yang lebih dominan yaitu bulat kuning lah saja yang terus menutupi si kisut hijau ini, maka memiliki rasio bulat kuning saja. Bulat kuning saja. Nah, setelah membahas tentang bagian B, akan dilanjutkan dengan bagian C. Yaitu soalnya, apabila F1 dites cross, bagaimanakah rasio genotip dan fenotip filial? Sebelumnya, tes cross itu berarti perkawinan antara F1 dan induknya yang homozigot resesif. Tujuannya itu untuk mengetahui keadaan genotip suatu individu, apakah bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, di mana pada tes cross ini terjadi antara bulat kuning seperti biasanya dan juga kisut hijau. Nah, pada bulat kuning dan kisut hijau ini memiliki yang namanya parental seperti yang telah dijelaskan pada soal-soal yang lain. Ini kisut hijau. Kemudian, nah pada bulat kuning ini kita akan memiliki dua kemungkinan antara B besar, K besar, K besar, atau
B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, di mana kita masih belum tahu apa yang lebih dominan pada tumbuhan tersebut. Karena yang kita tahu itu hanyalah bulat kuning, tapi kita belum mengetahui genotipnya. Tetapi pada kisut hijau itu adalah pasti. Pasti B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Karena di sini tidak ada yang mendominasi seperti pada bulat kuning. Oleh karena itu, kita akan mengambil dua kemungkinan pada uji silang ini atau test cross. Kemungkinan yang pertama adalah pada B besar, K besar, dan K besar yang akan kita silangkan dengan B kecil, dan K kecil, K kecil. Kita akan membuat tabel lagi. Di sini ada B kecil, K kecil, B kecil, K kecil, B besar, K besar, B besar, dan K besar. Nah, di sini akan kita buat seperti biasanya. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, pada kemungkinan pertama ini dapat kita lihat bahwa semuanya memiliki kondisi yaitu bulat kuning. Nah, ini dapat dikatakan bahwa memiliki bulat kuning 100% sehingga rasionya adalah 1. Tapi bagaimana dengan kemungkinan yang kedua? Nah, pada kemungkinan yang kedua ini kita akan menghilangkan antara B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B kecil, B kecil, K kecil, dan K kecil. Nah, di sini kita akan membuat tabel seperti biasanya. Ini adalah B kecil, K kecil, B kecil, K kecil. Ini ada B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Di sini akan langsung kita tulis saja. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan rasio dari B besar dan B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil memiliki rasio 1:1 yang dapat dikatakan bahwa 50% yaitu bulat kuning dan 50%-nya lagi adalah kisut hijau. Nah, sekian dari jawaban saya mengenai tugas biologi yang telah diberikan mengenai hukum Mendel.